Militer RI dan Australia memang cenderung memiliki hubungan yang semakin memanas. Gesekan antara pasukan Australia yang bertugas di Timur Timur bisa terjadi kapan saja dengan pasukan TNI yang berjaga di perbatasan NTT Tim-Tim. Bentrokan antara pasukan bahkan bisa berpotensi tidak hanya di darat tapi juga di udara. Pada tanggal 16 September 1999, kegiatan di Lanut Eltari Kupang yang merupakan pangkalan terdepan yang berbatasan dengan wilayah udara Tim-Tim berlangsung seperti biasa. Secara rutin, para pilot tempur melaksanakan patroli udara dan mendapat perintah menembak jatuh pesawat musuh sesuai eskalasi kegentingan yang ditimbulkan. Sejak Panglima Komando Operasi AU-2 mengancam akan menembak jatuh pesawat Australia yang sengaja berani menerobos wilayah udara RI, pelanggaran terhadap wilayah udara memang berkurang. Terbang patroli yang digelar hari itu merupakan bagian inti dari operasi pertahanan Elang Jaya dan dipantau langsung oleh Komandan Lanut Eltari. Selain jet tempur A4, Hawk 109-209 dan F-16 yang dipersenjatai senapan kanan kaliber 20 mm dan rudal udara ke udara A9 Sidewinder, serta Maverick. Kekuatan udara lainnya yang diturunkan adalah pesawat serang darat anti-gerilya Rockwell OV-10F Bronco. Sesuai briefing yang dipimpin oleh Dan Lanut, dalam flight plan ditentukan pimpinan taktis tempur udara akan dipegang oleh Kapten PNB Asar Aditama dengan Wingman Mayor PNB Henry Avandi dan Letu PNB Anto Meingko. Jet tempur yang diterbangkan Kapten Azhar adalah Hawk 209 TT-1207, sementara Mayor Henry dan Letu Anton menerbangkan jet tempur Hawk kursi ganda. Tepat pukul 8.45 WITA, setelah ground crew menyiapkan pesawat mulai dari pengisian bahan bakar, pemasangan senjata, pengecekan kelaikan terbang, dan lain-lain. Ketiga pilot tempur tersebut, setelah memberi hormat, segera menyalakan mesin serta selanjutnya melesat ke udara. Dalam hitungan menit, kedua jet tempur segera membumbung pada ketinggian 10.000 kaki dan terbang dalam formasi sejajar. Kedua jet tempur terbang mengarah ke tenggara menuju batas Flight Information Region Darwin. Kedua target rupanya tahu sedang dikejar, dan radar peringatan dini milik kedua pesawat asing itu rupanya juga telah memberitahu. Kedua pesawat asing tiba-tiba melesat terbang untuk mencapai ketinggian 30.000 pada kecepatan 670 knot. Suatu manuver tempur menghindar tapi juga sekaligus merupakan manuver untuk persiapan menyerang. Mengetahui bahwa kedua pesawat yang menjadi target melesat menghindar, baik Kapten Azhar maupun Mayor Henry segera menyadari jika sasaran yang sedang dikejar adalah jet tempur dan bukan helikopter. Tanpa membuang waktu, kedua Hawk segera melesat mengejar kedua target dalam kecepatan penuh, sambil terus membutuhkan manuver menghindar kedua jet tempur lawan. Pada posisi tactical lead, Kapten Azhar terus mempertahankan manuver dogfight untuk tetap dalam posisi mengejar dan siap melepaskan rudal. Kejar-kejaran antara jet tempur mutakhir pun berlangsung seru hingga akhirnya kedua Hawk berada pada ketinggian 30.000 kaki. Pada saat itulah secara visual, Kapten Azhar melihat dua titik hitam yang terbang secara vertikal dalam kecepatan 675 knot. Pada posisi mengejar itu, tembakan rudal sebenarnya sedang mendapatkan posisi yang ideal. Tapi kedua pilot Hawk belum berani melepaskan rudal udara ke udara tanpa ada perintah yang disetujui oleh Panglima tertinggi. Dalam kondisi yang makin genting, tiba-tiba radar GCI memberi informasi bahwa kedua target yang berada pada ketinggian 40.000 kaki sontak berbalik arah menuju kedua Hawk dalam posisi siap menyerang. Pada saat itu kedua Hawk sedang berada pada ketinggian 32.000 dengan posisi nose up. Manuver kedua pesawat musuh itu sebenarnya merupakan manuver menghindari gempuran rudal sekaligus memposisikan kedua pilot Hawk terbang ke atas melawan sinar matahari. Dalam hitungan detik, kedua pesawat lawan pun terbang berpapasan melintasi kedua Hawk. Kapten Azhar yang segera mendongakkan kepala ke atas melihat profil jet tempur berekor ganda pada jarak sekitar 5 mil dan kemudian terbang melesat ke arah berlawanan. FA-18 Hornet Australia, teriak Kapten Azhar yang merasa akan segera kehilangan kedua buruannya. Baik Kapten Azhar maupun Mayor Henry sebenarnya merasa rugi karena keduanya telah berada tepat di belakang F-18 Hornet dan siap menembak. Tapi komando bawah ternyata hanya memerintahkan bayang-bayangi dan identifikasi. Sayang, penembakan rudal yang akan membuat peristiwa paling bersejarah itu telah lewat. Kedua Hawk pun memutuskan segera kembali ke pangkalan. Misi mengusir Hornet setidaknya sudah sukses tanpa insiden berdarah dan kewibawaan TNI AU sebagai penjaga ruang udara tanah air tetap terjaga.
Diinformasikan saat jam menunjukkan pukul 9.15 WITA, menunjukkan bahwa kedua jet tempur masih terbang dalam posisi sejajar. Berdasarkan laporan radar bahwa kondisi ruang udara aman-aman saja, kedua Hawk terus terbang dengan tenang menyusuri FIR menuju arah Pulau Roti yang berjarak sekitar 80 mil dari Lanut El Tari. Tapi ketenangan terbang kedua jet tempur Hawk sontak berubah. Hanya dalam hitungan detik, Kapten Azhar dikagetkan oleh laporan Mayor Haposan. Saat itu, Satrat 251 mendeteksi dua pesawat tidak dikenal melewati 10 mil dari batas FIR Darwin pada ketinggian 8.000 kaki dengan kecepatan 160 knot. Ditilik dari ketinggian terbang dan kecepatannya, kedua pesawat yang sedang melewati batas FIR tampak seperti helikopter. Kapten Azhar dan kedua rekannya pun mengira bahwa dua objek itu adalah helikopter dan merupakan sasaran yang cukup mudah bagi kedua Hawk bersenjata lengkap. Berdasarkan laporan Kapten Azhar, karena kedua pesawat penyusup posisinya makin mencurigakan, Satrat 251 lalu memerintahkan agar kedua Hawk mendekati laporan sasaran dengan sandi X itu. Kedua Hawk kemudian terbang melesat pada ketinggian 20.000 kaki dan terus dipandu oleh Satrat 251. Mengingat pada jarak tersebut, radar yang dimiliki kedua Hawk belum bisa mendeteksi kedua target. Dalam kondisi yang makin genting, Satrat 251 melaporkan lagi bahwa jarak mereka semakin mengecil menjadi sekitar 40 mil. Dengan kata lain, dua target justru sedang melancarkan tantangan sekaligus perlawanan. Karena semakin mencurigakan, kedua Hawk kemudian meminta Satrat 251 untuk terus menuntun hingga mendekati Lhasa X. Setelah jarak menjadi sangat dekat, sekitar 10 mil, naluri Azhar sebagai pilot tempur terlatih segera bereaksi. Spontan diaktifkannya Switch System Air Combat Maneuver agar sistem penembakan rudal mulai bekerja. Kedua Hawk sudah siap siaga untuk melakukan duel udara dan rudal udara ke udara pun siap ditembakkan. Kedua target rupanya tahu sedang dikejar dan radar peringatan dini milik kedua pesawat asing itu rupanya juga telah memberitahu tentang ancaman rudal kepada